Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hizkia Deviano Tasoid dengan NIM B1A123105. Dalam video ini, kita akan membahas subjek hukum dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang dan jasa antar negara yang melibatkan berbagai pihak sebagai subjek hukum. Ada 4 subjek utama dalam hukum perdagangan internasional, yaitu pertama negara, kedua individu, 3 perusahaan transnasional, dan terakhir organisasi internasional. Mari kita bahas satu persatu. 1. Negara. Sebagai subjek hukum perdagangan internasional, negara memiliki peran penting dalam perdagangan internasional karena mereka yang menentukan kebijakan ekonomi dan hukum yang mengatur aktivitas perdagangan lintas batas. Peran negara meliputi membuat perjanjian dagang. Negara dapat membuat perjanjian bilateral dua negara atau multilateral banyak negara. Contohnya, perjanjian Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement atau IJPA yang mempermudah ekspor dan impor antar kedua negara. Kemudian, menetapkan kebijakan perdagangan memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif impor, kuota ekspor, dan regulasi perdagangan. Contohnya, pemerintah Indonesia menetapkan pajak ekspor kelapa sawit untuk mengendalikan harga di pasar domestik. Kemudian menjadi pelaku bisnis melalui BUMN. Negara juga bisa menjadi pelaku perdagangan melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Contohnya, Pertamina mengekspor bahan bakar minyak ke luar negeri. Contoh nyata lainnya, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, di mana kedua negara saling menaikkan tarif impor untuk melindungi industri dalam negeri. Kedua, individu sebagai subjek hukum perdagangan internasional. Meskipun individu bukan aktor utama dalam perdagangan internasional, mereka tetap berperan dalam aktivitas perdagangan global. Contohnya, pebisnis dan eksportir-importir. Individu dapat terlibat dalam perdagangan internasional sebagai pengusaha yang mengekspor atau mengimpor barang. Contoh, seorang pengusaha batik dari Yogyakarta mengekspor produknya ke Eropa melalui e-commerce seperti Etsy atau Amazon. Investor asing individu dapat melakukan investasi di luar negeri. Contohnya, Elon Musk berinvestasi di industri nikel untuk mendukung produksi baterai kendaraan listrik Tesla. Kemudian tenaga kerja asing. Individu juga bisa terlibat sebagai tenaga kerja di perusahaan multinasional di berbagai negara. Contoh, insinyur Indonesia bekerja di perusahaan teknologi di Jepang. Contoh nyata lain, influencer atau digital entrepreneur yang menjual produk ke luar negeri melalui platform seperti Shopee, eBay, dan TikTok Shop. 3. Perusahaan transnasional. Sebagai subjek hukum perdagangan internasional, perusahaan transnasional atau multinational corporation adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Mereka memainkan peran besar dalam perdagangan global karena memiliki skala bisnis yang luas. Kemudian membuka cabang di berbagai negara. Contohnya, McDonald memiliki restoran di lebih dari 100 negara dan memanfaatkan bahan baku lokal di tiap wilayah. Selanjutnya, mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional. Contoh, Apple meminta kebijakan pajak yang menguntungkan saat berinvestasi di suatu negara. Mengendalikan rantai pasokan global. Toyota memproduksi suku cadang di Jepang, merakit mobil di Thailand, dan menjualnya ke Eropa. Contoh nyata lain, Tesla membangun pabrik baterai di Indonesia untuk memperluas pasokan bahan baku kendaraan listriknya. Kemudian Unilever mengimpor bahan baku dari berbagai negara untuk membuat produk seperti sabun dan makanan. Namun, perusahaan transnasional juga sering menghadapi kritik, seperti eksploitasi tenaga kerja murah di negara berkembang dan penghindaran pajak melalui negara surga pajak atau tax haven. Subjek terakhir, organisasi internasional. Dalam perdagangan internasional, organisasi internasional memiliki peran penting dalam mengatur perdagangan dunia agar tetap adil dan stabil. Beberapa organisasi utamanya adalah WTO atau World Trade Organization, berfungsi sebagai pengatur utama perdagangan dunia dan menyelesaikan sengketa dagang. Contoh, WTO menyelesaikan konflik dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait subsidi pesawat terbang. Kemudian ada IMF, International Monetary Fund, memberikan bantuan keuangan dan pinjaman kepada negara yang mengalami krisis ekonomi.
Contoh, IMF membantu Sri Lanka keluar dari krisis ekonomi dengan memberikan paket bantuan finansial. Terus ada World Bank atau Bank Dunia memberikan dana untuk pembangunan ekonomi negara berkembang. Contoh, Bank Dunia mendanai proyek infrastruktur di Afrika dan Asia. Terakhir ada ASEAN Community atau AEC, mengintegrasikan ekonomi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Contoh, Indonesia dan Vietnam bekerja sama dalam industri manufaktur dalam kerangka AEC. Kesimpulan dalam perdagangan internasional, ada 4 subjek hukum utama yang memiliki peran berbeda tetapi saling terkait. 1. Negara. Mereka membuat kebijakan perdagangan dan perjanjian internasional. Individu menjadi pebisnis, investor, atau pekerja dalam perdagangan internasional. Kemudian ada perusahaan transnasional, mengendalikan produksi dan distribusi barang lintas negara. Terakhir, organisasi internasional, mengatur dan menjaga stabilitas perdagangan dunia. Dengan memahami subjek hukum ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana perdagangan internasional berjalan dan bagaimana setiap aktor berkontribusi dalam ekonomi global. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen. Sekian dari saya, terima kasih.